Ya, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi kita tentang pengangguran. Kita akan bahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian, jenisnya, jenis kegiatan penduduk, kemudian jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Kita akan bahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa melihat ada 3 poin utama. Yang pertama adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Jadi orang ini sebenarnya tidak bekerja karena menyiapkan suatu usaha baru. Kemudian penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang tidak bekerja karena kebutuhannya sudah tercukupi dan lain hal yakni kebutuhan atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kemudian ada penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja. Jadi sebenarnya orang ini sudah diterima bekerja tetapi belum memulai pekerjaannya. Jadi teman-teman, pada dasarnya ada 3 jenis pengangguran yang menjadi bagian utama. Yang pertama, pengangguran ketidakcakapan, pengangguran terselubung atau tak kentara, pengangguran terbuka. Jadi pengangguran di Indonesia ini adalah suatu masalah yang terbesar atau memberikan dampak yang negatif untuk negara-negara selain Indonesia. Pengangguran ini juga bisa dijadikan indikator suksesnya kesejahteraan sosial ataupun gagalnya kesejahteraan sosial pada suatu bangsa. Kita akan bahas dari yang pertama, pengangguran ketidakcakapan. Teman-teman bisa melihat ada gambar orang-orang yang tidak dapat berjalan normal seperti orang-orang pada umumnya. Jadi mereka itu adalah penyandang disabilitas yang tidak dapat bekerja, tidak dapat mengerjakan suatu pekerjaan karena mereka membutuhkan bantuan dari orang lain atau memang fisik yang tidak dapat mendukung di perusahaan. Kemudian ada pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung. Ini adalah suatu kondisi di mana mereka sudah mempersiapkan pekerjaan mereka atau menyiapkan pekerjaan mereka secara baik, tetapi ada kemungkinan untuk dipindahkan dari sektor lain tanpa mengurangi nilai outputnya. Misalnya, teman-teman bisa melihat ada gambar orang berjas hitam yang memiliki latar belakang hukum bisa menjadi atau beralih menjadi guru yang berhubungan dengan hukum juga, seperti guru IPS. Kemudian ada pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Jadi ini adalah masalah paling utama karena memang tidak adanya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pihak pemerintah, swasta maupun orang-orang yang memiliki usaha. Ini adalah data jenis kegiatan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang diambil pada tahun 2003. Di sini teman-teman bisa melihat ada jenisnya, kemudian ada persentasinya berapa persen. Yang pertama adalah bekerja atau employed. Ini adalah bekerja adalah di kondisi ini adalah orang-orang yang memang memiliki bisa dibilang adalah angkatan kerja yang berusia produktif yang mampu bekerja selama masa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi, misalnya 5 atau 6 hari. Persentasinya 59,47%. Kemudian adalah mencari pekerjaan atau looking for work. Ini adalah lulusan atau fresh graduate yang memang membutuhkan pekerjaan karena sudah lulus atau memang membutuhkan pekerjaan karena memang mereka ingin bekerja. Persentasinya 6,24%. Kemudian ada yang ketiga, ada sekolah atau attending school. Ini adalah kondisi di mana seseorang harus menyiapkan CV-nya untuk bekerja dan mereka ini adalah bukan angkatan kerja. Persentasinya 7,68%. Kemudian yang keempat adalah jenisnya mengurus rumah tangga atau housekeeping. Biasanya ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang mengabdikan diri terhadap suami, anak maupun keluarganya. Persentasinya 21,39%. Lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian ada yang terakhir lainnya atau others. Ini adalah orang-orang yang memang memiliki banyak sekali alasan untuk tidak bekerja, yakni seperti lanjut usia, kemudian ada cacat fisik, kemudian ada orang-orang yang memang sudah kaya, sudah memiliki kekayaan, yang mereka dapat memenuhi kebutuhan tanpa bekerja. Ini persentasinya 5,21%. Jadi teman-teman bisa melihat ada beberapa jenis pengangguran yang berdasarkan oleh sebab-sebabnya. Jadi ada beberapanya saya rangkum ke dalam 7 bagian. Yang pertama ada pengangguran musiman, friksional, karena upah terlalu tinggi, struktural, voluntary, teknologi, maupun potensial. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama pengangguran musiman. Biasanya inilah adalah pekerjaan yang memang membutuhkan musim. Misalnya ketika kondisi daerah X memiliki atau sedang mengerjakan suatu proyek besar, misalnya pembangunan hotel atau pembangunan gedung mewah. Jadi orang-orang atau buruh yang bekerja di sana
kalau misalnya proyeknya sudah selesai, maka mereka juga akan berhenti bekerja. Jadi mereka harus mencari pekerjaan baru, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada pengangguran friksional. Ini adalah suatu kondisi di mana mempertemukan pencari kerja dengan pembuka atau pemberi kerja ini menjadi sangat sulit karena pemberi kerja ini tidak mendapatkan angkatan kerja karena tidak sesuai dengan perusahaan. Kemudian yang pencari lowongan kerja tidak dapat mencari pemberi kerja karena mereka itu kurang dalam banyak hal, misalnya dalam akademik, literasi, ataupun di bagian banyak sekali faktor-faktor yang memang mereka langkahi untuk mencari lowongan pekerjaan. Jadi mereka tidak memiliki banyak wawasan atau memang kemampuan mereka sangat tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada beberapa posisi di mana para pekerja itu mencari posisi yang lebih tinggi, sehingga fresh graduate atau orang-orang yang baru yang akan bekerja menjadi kesulitan karena pihak manajemen atau internalnya perusahaan berfokus kepada posisi pekerja yang berpindah posisi. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran karena upah terlalu tinggi. Menurut saya teman-teman sudah tahu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan UMR di berbagai daerah sehingga daerah-daerah tersebut bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tenaga kerja juga terlindungi hak dan kewajibannya, juga mereka bisa mencukupi kebutuhannya karena sudah ditentukan UMR dan juga ada sudah di undang-undang. Kemudian ada pengangguran struktural. Biasanya ini adalah kondisi di mana perubahan lingkungan atau perubahan teknologi atau perubahan masyarakat di setempat di daerah itu. Misalnya daerah itu adalah berpotensi dahulunya adalah potensinya petani, peternakan atau perkebunan, tetapi pada satu hari atau suatu saat berubah menjadi industri karena memang pihak industri ini memberikan atau selalu menciptakan perusahaan di mana mereka merasa tempat itu strategis dengan pengolahan atau industri mereka. Kemudian ada pengangguran volunteering. Misalnya, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memang memiliki kekayaan atau uang yang berlebih sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan di masa mendatang tanpa bekerja. Jadi, contohnya ini adalah harta warisan atau memang mereka memiliki hak istimewa atau privilege. Kemudian ada pengangguran teknologi. Ini bisa dikaitkan dengan tenaga manusia yang berubah menjadi tenaga mesin. Jadi teman-teman di sini ada faktor negatifnya, ada dampak negatif dan dampak positifnya. Misalnya, karyawan ini tidak dapat atau tidak usah memberikan tenaga yang begitu besar karena sudah tergantikan dengan mesin. Tapi pada sisi yang lain juga ya berkurangnya penerimaan tenaga kerja karena memang sudah memiliki banyak kebutuhan mesin yang dipakai oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada pengangguran potensial tanpa mengurangi output. Ini sama dengan pengangguran tak kentara atau terselubung. Jadi di mana kondisi di mana suatu penduduk atau karyawan ini memberikan pekerjaannya secara penuh, tetapi mereka itu bisa menjadi berganti peran, berganti posisi tanpa mengurangi nilai outputnya. Misalnya ini adalah gambar dan sebelah kiri adalah gambar orang-orang yang berusaha ekonomi tetapi bisa bekerja di bagian instansi pemerintahan seperti kesehatan atau industri yang memang mereka butuhkan, memang perusahaan butuhkan gitu. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan. Informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.